Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Sulastri Mulyana. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Apakah ada yang sudah mengenal himpunan? Atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali? Ya, himpunan ini sebenarnya banyak sekali ada di kehidupan nyata kita. Seperti sekarang yang lagi marak-maraknya pandemi corona. Kumpulan orang-orang yang positif corona. Nah, itu disebut sebagai himpunan. Ada juga kumpulan negara-negara yang tidak terinfeksi corona. Itu juga disebut himpunan. Satu lagi, ada kumpulan negara-negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Itu juga termasuk himpunan. Penasaran kan seperti apa itu himpunan? Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar! Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. 2. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. 3. Menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. 4. Menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. 5. Menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk lebih memahami lagi tentang himpunan, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 buah warna, merah, kuning, dan hijau. Kumpulan apakah yang tepat untuk menyatakan ketiga kumpulan warna itu? Yang benar adalah kumpulan warna lampu lalu lintas. Kemudian ada juga kumpulan ayam, kumpulan burung, kemudian angsa, dan juga bebek. Jika dimasukkan dalam satu kumpulan, kumpulan apakah yang tepat untuk menyatakan keempat hewan tersebut? Yap, yang benar adalah kumpulan unggas. Berikutnya ada 4 buah gambar, persegi, jajar genjang, trapesium, dan persegi panjang. Kira-kira kumpulan apa ya yang tepat untuk menyatakan keempat gambar tersebut? Ya, kumpulan segi 4. Boleh juga menggunakan kumpulan bangun datar. Kemudian ada gambar tabung, kubus, dan balok. Adakah yang bisa menyebutkan kumpulan yang tepat untuk menyatakan ketiga bangun tersebut? Yap, itu adalah kumpulan bangun ruang. Jadi, kita bisa menyimpulkan pengertian dari himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas anggotanya. Benda atau objek yang dimuat oleh suatu himpunan disebut sebagai anggota himpunan atau elemen. Berikutnya adalah notasi himpunan. Pertama, nama suatu himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Tidak boleh menggunakan huruf kecil. 2. Dinyatakan dengan simbol kurung kurawal. 3. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. 4. Penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja, tidak boleh 2 atau 3 kali. 5. Anggota suatu himpunan dilambangkan oleh simbol berikut ini. 6. Bukan anggota suatu himpunan dinyatakan dengan simbol ini. Dan yang terakhir, banyaknya anggota suatu himpunan A
dinyatakan dengan NA. Selanjutnya, mari kita saksikan video percakapan Nobita dan Doraemon berikut ini. Waduh, Nobita ternyata kebingungan ya, gimana cara membedakan kumpulan yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Tapi jangan khawatir, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kumpulan bunga merupakan suatu himpunan? Ya, bunga termasuk himpunan karena anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Apakah kumpulan hewan di darat ini merupakan suatu himpunan? Benar juga. Ini merupakan suatu himpunan karena anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Ikan bukan termasuk anggotanya karena ikan hidup di air. Sedangkan gajah termasuk dalam himpunannya karena gajah hidup di darat. Jadi, kita bisa menyebutkan dengan lantang mana yang merupakan anggota dari perkumpulan itu dan mana yang bukan. Karena itu disebut sebagai suatu himpunan. Apakah kumpulan perempuan-perempuan cantik merupakan suatu himpunan? Bukan, karena cantik itu merupakan suatu sifat yang relatif. Sekarang kita menilai seorang wanita itu cantik. Belum tentu orang lain juga akan menilainya cantik. Karena pandangannya berbeda, tidak sama. Cantik tidak memiliki ukuran yang pasti. Sehingga kita tidak bisa membedakan atau mendefinisikan dengan jelas mana yang termasuk anggota dalam kumpulan cewek cantik dan mana yang bukan. Contoh lainnya misalnya adalah kumpulan orang-orang baik. Kita menilai seseorang itu baik, termasuk dalam kumpulan itu. Tetapi belum tentu orang lain juga menilai dia baik. Jadi itu sifatnya masih relatif tergantung dalam penilaian orang. Kita tidak bisa membedakan dengan jelas mana yang menjadi anggotanya dan mana yang bukan. Sehingga kumpulan wanita-wanita cantik dan kumpulan orang-orang baik itu bukan termasuk dalam himpunan. Jadi, syarat suatu himpunan adalah memiliki batasan yang jelas untuk anggotanya. Sekarang, coba sebutkan himpunan barang di kelasmu yang diawali huruf S. Contohnya, sepatu, spidol, dan sampul buku. Sebutkan suatu kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Contohnya, kumpulan lukisan-lukisan indah tidak termasuk dalam himpunan karena kategori indah ini tidak bisa dipastikan dengan jelas. Tergantung penilaian orang, jadi sifatnya masih relatif sehingga anggotanya tidak bisa didefinisikan dengan jelas mana yang menjadi anggota dan mana yang bukan anggota himpunannya. Cara menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata atau kalimat.
dengan menyebutkan sifat atau syarat dari suatu himpunan. Yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggota himpunannya. Contohnya, yang pertama menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. 1. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. B adalah himpunan faktor dari 12. Dan C adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Kedua, menyatakan himpunan dengan metode notasi. Contohnya, A sama dengan X sedemikian sehingga X bilangan prima kurang dari 10. B sama dengan X sedemikian sehingga X faktor dari 12. Dan C sama dengan X sedemikian sehingga X bilangan ganjil kurang dari 11. Yang ketiga, dengan menggunakan metode mendaftar anggota. Contohnya, A sama dengan 2, 3, 5, 7. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan C sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Jadi di sini kita menyatakan himpunannya dengan mendaftar atau menyebutkan anggota-anggota dari himpunan tersebut. Supaya lebih paham lagi tentang himpunan, mari kita mengerjakan latihan soal berikut dan kita akan bahas secara bersama-sama. A. Himpunan alat yang berawalan huruf P. Tentukan anggota himpunan A jika semestanya adalah seperti berikut ini. Jika diperhatikan baik-baik, manakah alat-alat yang hurufnya diawali oleh huruf P? Ya, anggota himpunan A adalah pensil dan pulpen. Selanjutnya, dari beberapa kumpulan ini, manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? A. Kumpulan hewan berkaki 4. B. Kumpulan hewan herbivora. C. Kumpulan cewek-cewek manis. D. Kumpulan hewan yang hidup di air. E. Kumpulan orang-orang gemuk. Dan F. Kumpulan lukisan indah. Pembahasannya, yang merupakan himpunan adalah yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Apakah kalian bisa menyebutkan hewan apa saja yang berkaki 4? Ya, itu adalah kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Apakah ayam termasuk dalam kumpulan hewan berkaki 4? Tidak. Jadi ayam tidak termasuk dalam kumpulan hewan berkaki 4. Kita bisa dengan pasti menyebutkan itu anggotanya dan bukan anggotanya. Jadi kumpulan hewan berkaki 4 termasuk dalam himpunan. Yang B, kumpulan hewan herbivora juga termasuk himpunan karena definisinya sudah jelas. Yang menjadi anggotanya adalah hewan-hewan herbivora, yaitu hewan pemakan rumput atau dedaunan. Contohnya adalah kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Apakah harimau termasuk dalam kumpulan hewan herbivora? Tidak, karena harimau itu pemakan daging. Dia termasuk dalam hewan karnivora. Jadi, kumpulan hewan herbivora termasuk dalam himpunan karena kita bisa membedakan dengan jelas mana yang menjadi anggota dan bukan anggotanya. Yang C, kumpulan hewan yang hidup di air. Ini sudah jelas, hewan-hewan yang hidup di air akan menjadi anggotanya seperti ikan, kuda laut, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Ayam tidak termasuk dalam kumpulan hewan yang hidup di air karena dia hidup di darat. Jadi, kumpulan hewan yang hidup di air termasuk dalam himpunan.
Yang bukan merupakan himpunan adalah yang pertama, kumpulan cewek-cewek manis. Dia tidak termasuk dalam himpunan karena kategori manis ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas atau masih bersifat relatif karena sesuai penglihatan seseorang. Ketika kita menyatakan cewek itu manis, belum tentu orang lain juga menyebutnya manis. Jadi, kita tidak tahu dengan pasti mana yang termasuk dalam kumpulan cewek-cewek manis atau bukan. Sehingga kumpulan cewek-cewek manis ini bukan termasuk dalam himpunan. Yang kedua, kumpulan orang-orang gemuk. Kumpulan orang-orang gemuk tidak termasuk dalam himpunan karena batasan orang dikatakan gemuk di sini tidak jelas. Apakah yang beratnya di atas 60 atau di atas 50? Di sini tidak ada ukuran yang pasti, kecuali jika disebutkan kumpulan orang-orang yang beratnya di atas 40 kg. Nah, di sana kita bisa menyebutkan dengan pasti siapa yang menjadi anggotanya dan bukan anggotanya. Kemudian, yang terakhir adalah kumpulan lukisan indah. Tidak termasuk dalam himpunan karena kategori lukisan indah ini tidak bisa dibedakan dengan jelas anggotanya. Sekarang kita menilainya indah, tetapi belum tentu orang lain juga akan menilainya indah. Contoh soal selanjutnya adalah 1. Hitunglah banyak anggota himpunan di bawah ini. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. B sama dengan K, L, M, N, O, P, Q, R. Jawabannya ada berapakah anggota A? Ya, NA sama dengan 5. Kita hitung jumlah anggota dari A. Ternyata jawabannya 5. Kemudian banyak anggota dari himpunan B adalah NB sama dengan 8. Berikutnya, hitunglah banyak anggota himpunan A. Jika A sama dengan himpunan bilangan genap antara 10 dan 20. Jawabannya, kita daftar dulu anggota dari himpunan A, yaitu bilangan genap yang letaknya di antara 10 dan 20. Apa saja itu? 12, 14, 16, dan 18. Maka, banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Soal ketiga, nyatakan himpunan di bawah ini dengan mendaftar anggotanya. M sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 15. N sama dengan himpunan huruf pembentuk kata matematika. Jawabannya adalah M sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena M itu merupakan bilangan prima dan kurang dari 15. Kemudian N itu adalah huruf pembentuk kata matematika. Apa saja huruf pembentuk kata matematika? Ada M, A, T, E, I, dan K. A itu ada 3, tetapi tetap yang ditulis hanya 1 saja. Begitu pula dengan T, walaupun ada 2 pada kata matematika, tetapi yang ditulis hanya 1 saja. Soal berikutnya, nyatakan himpunan berikut dalam bentuk kalimat dan notasi himpunan. A sama dengan 4, 6, 8, 10, 12, 14. B 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. C Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Jakarta. D 11, 13, 15, 17, 19, dan 21. Jawabannya untuk himpunan A 4,
6, 8, 10, 12, dan 14 dalam bentuk kalimat. Jika kita perhatikan, anggota-anggota himpunan A itu merupakan kumpulan dari bilangan-bilangan genap. Akan tetapi terbatas. Itu anggota A-nya dari 4 sampai 14. Jadi kita bisa buatkan himpunan A itu adalah bilangan genap antara 3 dan 15. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, A sama dengan X sedemikian sehingga 3 kurang dari X kurang dari 15. X anggota atau elemen bilangan genap. Untuk B dalam bentuk kalimat kita bisa buatkan, karena anggota B ini merupakan anggota bilangan prima, jadi B itu adalah bilangan prima yang kurang dari 20, karena di sini anggotanya sampai angka 19, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, B sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 20. X anggota bilangan prima. Kita sebutkan syaratnya. Untuk C, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Jakarta, dalam bentuk kalimat, C itu sama dengan himpunan nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan kalau dalam notasi pembentuk himpunan, C itu adalah X sedemikian sehingga X anggota nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Untuk himpunan D dalam bentuk kalimat, jika kita perhatikan, himpunan D tersusun oleh bilangan-bilangan ganjil yang nilainya di atas angka 10. Jadi kita bisa buatkan D itu sama dengan himpunan bilangan ganjil lebih dari 10. Sedangkan dalam notasi pembentuk himpunan, D sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 10, X anggota bilangan ganjil. Yang kelima, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Ada himpunan A, B, C, D, dan E. Pembahasannya, untuk himpunan A, kita lihat dulu syarat dari himpunan A, yaitu bilangan cacah yang kurang dari sama dengan 8. Apa saja? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 termasuk dalam anggota himpunan A karena di sana di syaratnya ada tanda sama dengannya juga. X kurang dari sama dengan 8. Kalau tidak ada berarti hanya sampai 7 saja ya. Kemudian yang B, himpunan bilangan ganjil itu yang lebih dari 5. Apa saja bilangan ganjil yang lebih dari 5? 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Untuk himpunan C, bilangan prima antara 5 dan 17. Ini 5 kurang dari X kurang dari 17 itu dibaca antara 5 dan 17. Jadi bilangan prima yang terletak di antara 5 dan 17 adalah 7, 11, dan 13. Himpunan D syaratnya adalah bilangan genap yang terletak antara 2 dan 12. Tapi diperhatikan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 12. Karena ada tanda sama dengan di dekat 2, berarti 2 itu termasuk dalam himpunan D. Karena 2 juga merupakan bilangan genap dan ada tanda sama dengannya. Kemudian 12 tidak termasuk dalam himpunan D karena
di sana tidak ada tanda sama dengannya, cuman X kurang dari 12 saja. Jadi anggota D itu mulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. 12 tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian himpunan E, bilangan asli itu yang terletak antara 3 dan 10. Tapi diperhatikan lagi notasinya. Untuk yang E, 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Yang 3 tidak ada sama dengannya. Sedangkan 10 ini ada. Jadi bilangan asli yang diambil itu setelah 3. 3-nya tidak termasuk. Sampai 10. 10 termasuk dalam himpunan E. Karena ada tanda sama dengannya dan termasuk dalam bilangan asli. Jadi, anggota himpunan E adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, itu dia tadi video pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham dan bisa mengerti. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.